Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang cedera pada pangkal paha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Panji Nugroho, NIM 62114191112, lalu anggota saya Rudi Eko Nugroho, NIM 62114191110, Taufik Aji Setio, 62114191113, Eka Fitriani 62114191114, dan Ihya Ulhaq 62114191115. Pada pangkal paha. Pengertian cedera pangkal paha merupakan kondisi nyeri pada otot pangkal paha akibat banyaknya tekanan atau adanya benturan keras yang dialami. Apabila otot di area ini tegang, mereka dapat robek atau meregang secara berlebihan. Cedera pangkal paha biasa terjadi pada orang yang banyak melakukan aktivitas fisik tinggi yang membutuhkan banyak gerakan berlari dan melompat, apalagi jika gerakan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dengan perubahan arah. Bisa dipastikan resiko cedera pangkal paha akan sangat tinggi. Contohnya pada otot biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Selanjutnya gejala cedera pangkal paha. Apabila kita mengalami selangkangan sakit atau nyeri pada bagian paha, ada kemungkinan kita mengalami cedera pangkal paha. Di bawah ini beberapa gejala yang dapat kita kenali. 1. Nyeri atau selangkangan sakit dan bagian dalam paha. 2. Nyeri saat kita mendekat atau merapatkan kaki. 3. Nyeri saat menekuk lutut. 4. Terasa bunyi pop atau suara patahan saat cedera terjadi, yang kemudian diikuti oleh rasa sakit yang hebat. Tingkat keparahan. Lanjutkan. Kemudian tingkat keparahan cedera pangkal paha. Secara umum, cedera pangkal paha dapat terjadi dalam beberapa tingkatan keparahan, yaitu tingkat pertama, merasakan nyeri ringan, sedikit kehilangan kekuatan atau gerakan. Kemudian tingkat 2, merasakan nyeri sedang, kehilangan kekuatan ringan hingga sedang dan mengalami beberapa kerusakan jaringan. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu nyeri yang parah serta kehilangan kekuatan dan fungsi yang parah karena robekan otot yang lengkap. Untuk mendiagnosis cedera pangkal paha, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Tes seperti mengambil foto X-ray dan MRI atau magnetic resonance imaging untuk mengetahui hasil yang lebih pasti. Kemudian cara untuk mencegah cedera pangkal paha yaitu mengingat bahwa cedera pangkal paha merupakan kondisi cedera yang menyakitkan dan melemahkan, ada baiknya untuk melakukan pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Untuk itu, perlu melakukan beberapa upaya, di antaranya yang pertama melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Fungsinya untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan memperlancar aliran darah sehingga otot menjadi lebih kuat. Kemudian, kenakan sepatu dengan ukuran yang tepat, serta model yang sesuai dengan aktivitas yang Anda lakukan. Yang ketiga, tingkatkan intensitas aktivitas fisik secara perlahan, jangan terlalu memaksakan diri.
Yang terakhir, hentikan aktivitas fisik jika Anda merasa sakit atau sesak di selangkangan atau di area paha dalam. Lakukan latihan penguatan secara teratur untuk otot paha, khususnya jika sudah pernah mengalami cedera di pangkal paha sebelumnya. Selanjutnya, cara mengobati cedera pangkal paha. Pada cedera pangkal paha ringan, rasa sakit dan nyeri perlahan akan hilang karena biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Lakukanlah hal-hal berikut. 1. Kompres atau pada bagian paha yang mengalami cedera selama 20-30 menit setiap 3-4 jam. Kedua, yaitu gunakan perban pada paha Anda untuk mencegah bengkak terjadi. Ketiga, minum obat pereda rasa sakit antiinflamasi, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, seperti ibuprofen dan naproxen. Yang keempat, yaitu untuk membantu penyembuhan jaringan, Anda dapat meminta terapis untuk memandu Anda dalam latihan peregangan dan penguatan otot-otot. Jadikan sehat sebagai tujuan olahraga, jangan olahraga agar menjadi sehat. Sekian dari presentasi paparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.